Dan si cewek itu bilang apa? Aku capek, pengen pulang, capek. Halo, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Kali ini aku mau bawain sebuah cerita tentang seorang mahasiswa yang sangat disayangkan dia memilih sebuah keputusan yang kurang bijaksana menurutku ya, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. So, tanpa panjang lebar, ini dia ceritanya. Kita masuk aja. Kita sebut saja di salah satu fakultas besar di Indonesia. Mahasiswa ini kita sebut saja Susan. Susan ini adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah fakultas yang besar di Indonesia, di kota besar. Susan saat itu sedang melakukan tugas akhirnya, menyiapkan skripsinya. Dia berposisi di semester akhir. Panjang lebar dia bikin skripsi, berbulan-bulan dia kerjakan skripsi, dan sebenarnya Susan ini memang terkenal mahasiswi yang baik, yang rajin, dan memang sedikit pendiam. Pendiam tapi dia memang cukup ramah. Setiap kelas pun orang-orang pasti akan selalu dia sapa. Dia cukup pendiam tapi dia juga cukup ramah sama orang lain. Setiap masuk dia pasti senyum, selamat pagi. Dia senyum sapa semua orang gitu kan. Hingga suatu hari dia mulai sangat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dia untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya. Dan pada saat itu, bukan hanya dia saja, masing-masing mahasiswa pasti melakukan hal yang sama, bukan hanya satu atau dua orang. Mereka punya kesibukan masing-masing untuk fokus dengan tugas yang mereka kerjakan. Mungkin ada beberapa orang yang emang beli skripsinya, tapi tidak semua orang seperti itu. Untuk si Susan ini, dia tipe orang yang rajin, dan meskipun dia dibilang bukan orang yang berkecukupan, tapi dia juga bukan orang yang gak bisa untuk beli skripsi. Namun Susan ingin mengerjakan semuanya itu dengan hasil jerih payah sendiri. Akhirnya selama berbulan-bulan Susan mengerjakan skripsi, banyak orang yang melihat kalau Susan itu lebih banyak berdiam diri di perpustakaan dan di ruang administrasi. Tentu saja di ruang perpustakaan dia mencari banyak literasi untuk bahan skripsinya. Kadang dia juga pergi ke beberapa toko buku, ke pusat kota untuk mencari buku-buku untuk mendapatkan literasi sumber untuk skripsinya. Dan untuk mengerjakan skripsinya, dia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang administrasi. Kenapa di ruang administrasi? Karena di ruang administrasi itu ada mesin tik yang memang digunakan dia untuk menyusun skripsi yang dia kerjakan. Dan bukan hanya dia, banyak juga orang-orang yang melakukan hal yang sama. Karena di fakultas saat itu, di tahun 90-an, itu belum ada komputer, yang mungkin ada komputer tapi masih belum marak. Hanya beberapa orang atau beberapa fasilitas yang memang dibilang berduit atau sangat kaya yang punya komputer itu. Di fakultas Susan masih menyediakan mesin tik, belum ada, belum terlalu banyak komputer, meskipun ada satu atau dua gitu kan. Susan dan teman-teman yang lain sering menghabiskan waktu di ruang administrasi untuk mengetik dengan mesin tik, tek 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 gitu kan, dengan suaranya yang khas kencang gitu, seret tek 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 tek. Tapi dia fokus sama ngerjain si skripnya. Tapi ada suatu momen di mana Susan itu terlihat seperti orang yang berbeda. Kenapa? Dia saat sedang mengerjakan skripsinya di ruang administrasi, di gedung administrasi itu lebih banyak bengong, lebih banyak
nggak konsentrasinya. Bahkan seringkali temannya menepuk pundaknya untuk menyadarkan dia, apa yang lagi kamu pikirin? Yuk kita fokus gitu kan, kata temannya. Namun Susan cuma, oh iya. Dan beberapa orang menyaksikan bahwa Susan beberapa kali terlihat seperti sedang bertengkar atau berdebat dengan seseorang di telepon umum di depan gedung administrasi. Jadi posisinya adalah di gedung administrasi itu, kenapa banyak mahasiswa yang di situ, yang ngumpul di situ termasuk Susan, karena di situ sebagai pusat apa ya, bisa dibilang pusat, gedung yang paling lengkap lah gitu. Di situ ada mesin tiknya, ada untuk ngurus administrasi, tapi di situ juga ada telepon. Telepon umum yang zaman dulu yang kayak kita apa ya, wartel, tapi ada juga telepon umum yang emang bentuknya tuh kayak di pintu kaca, ruang kaca kecil, tapi ada beberapa juga telepon umum yang kayak cuman ada payungnya doang, model-model zaman dulu gitu loh. Beberapa orang itu menyaksikan Susan terlihat seperti sedang berdebat dengan seseorang by telepon di telepon umum itu. Dan gak jarang setelah telepon itu dimatikan atau setelah telepon itu selesai, Susan nampak lebih murung, menyendiri, dan terlihat sedikit mengeluarkan air mata. Meskipun gak ada yang tahu apakah Susan itu benar-benar nangis atau memang dia sengaja nahan air mata gitu, nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, aura Susan di situ sudah beda. Dia seringkali menyendiri, seringkali bengong, bahkan di kelas pun banyak yang menyadari berhari-hari Susan matanya itu sembab, merah, dan auranya tuh pucat. Kayak nggak ada gairah aja gitu, kayak nggak ada gairah buat hidup gitu. Temannya itu sempat nanya, teman Susan, San, kamu nggak apa-apa? Kata temannya kan, ke Susan. Nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok gitu. Tapi kok kamu kayaknya beda. Kamu sini cerita sama aku kalau misalnya ada yang mau diomongin. Jangan dipendam sendiri. Aku ada di sini kok buat kamu. Gitu. Aku mau sendiri dulu ya, kata Susan. Karena banyak penolakan dari Susan, akhirnya teman-teman Susan nggak bisa banyak bantu. Cuman bisa memastikan kalau misalnya Susan itu baik-baik aja. Di pagi harinya, seperti biasa, aktivitas di kampus itu ramai, banyak orang, kelas, mahasiswa-mahasiswa yang belajar, yang sibuk dengan skripsinya, yang sibuk dengan tugasnya, ada juga yang baru datang, ada yang mau masuk ke kelas gitu kan. Di hari itu, seperti biasa, Susan dan teman-temannya mencari sumber literasi ke perpustakaan. Setelah selesai, ya mereka berbondong-bondong ke gedung administrasi. Tanpa sadar, hari sudah mulai sore. Saat masing-masing dari mereka mulai mengerjakan skripsinya, ada beberapa orang yang pamit pulang duluan karena memang waktunya pulang. Ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya memang ngekos atau ngontrak di sekitar di sekitar kampus itu kan. Hingga sampai ke titik hanya Susan dan temannya, sahabatnya ini, kita sebut saja Dewi, yang ada di gedung administrasi itu. Waktu sudah menunjukkan kurang lebih ya pukul 8. Pukul 8 pada Isya. Saat itu Dewi yang terlihat sudah mulai lelah, dia sudah nguap, udah ngantuk kayak, oh, itu kan, San, udah malam nih, balik yuk katanya. Kamu duluan aja, Wi, aku masih mau di sini, kata Susan. Kamu berani di sini sendiri? Iya, nggak apa-apa, bentar lagi juga selesai, nanti aku nyusul pulang. Ya udah deh, tapi beneran ya, kalau misalnya udah sampai rumah, kabarin, katanya. Karena for your information, Dewi dan Susan ini adalah teman tetanggaan, tetanggaan di kontrakannya. Jadi Dewi dan Susan ini salah satu teman dekat di kampusnya itu. Iya, nanti aku kasih kabar. Nanti kita makan malam bareng-bareng ya, kata Susan.
Aku kayaknya masih kenyang deh, kata Susan. Kamu kalau misalnya mau makan, makan duluan aja, kata Susan. Ya udah deh, aku balik duluan ya, kata Dewi. Ya, hati-hati di jalan, kata Dewi, kata Susan. Singkat cerita, Dewi sudah sampai di kontrakannya. Bersih-bersih, tidur, capek gitu kan. Pagi harinya, dia siap-siap lagi untuk pergi ke kampus. Mandi semua, gosok gigi, cuci muka, mandi-mandi, siapin sarapan gitu kan. Tapi dia ada satu hal yang ganjil. Susan kemana ya? Katanya mau ngasih kabar kalau pulang. Ini udah pagi kok dia nggak ada kabar. Coba cek deh. Gitu. Refleks Dewi mampir ke kamarnya Susan. Mau ngecek apakah Susan beneran sudah pulang atau sudah berangkat. Atau memang mungkin ketiduran gitu kan. Niatnya karena itu sudah waktunya pergi ke kampus juga. Ya udah sekalian berangkat bareng aja. Diketok-ketok sama Dewi kan, Susan, kita berangkat yuk, katanya. Nggak ada jawaban. Diketok-ketok lagi, masih nggak ada jawaban. Dilihat-lihat, sendalnya juga nggak ada. Apa dia udah berangkat duluan ya? Dasar. Padahal kan aku bilang kalau misalnya pulang kemarin kabarin aku mau makan bareng sama dia, kata Dewi kan sedikit ngedumel. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan memang sudah waktunya dia masuk ke kelas, akhirnya Dewi memutuskan untuk langsung pergi saja ke kampus. Sampainya di kampus, banyak gerombolan-gerombolan orang yang ngeliatin Dewi kayak sinis natap kayak gimana aneh. Setiap kali Dewi jalan tuh aneh gitu kan. Dewi ngeh, ada apa sih gitu kan. Sampai suatu momen, suatu ketika di satu titik tuh ada pas satpam yang nyamperin si Dewi ini. Neng Dewi, iya Pak, kenapa? Ikut Bapak yuk. Kemana Pak? Katanya. Saya mau masuk kelas nih. Gak apa-apa, ikut Bapak dulu aja yuk, gitu kan. Ikutlah si Dewi ini sama si Pak Satpam itu. Duduk di satu ruangan konsultasi dosen. Di situ ada dosen pembimbing Susan, begitu juga ada dosen pembimbingnya Dewi. Dosennya tanya, Dewi, kapan terakhir kali kamu ketemu sama Susan? Semalam Pak, katanya. Kenapa? Kamu tahu apa yang terjadi dengan Susan? Enggak, kenapa Pak? Kamu harus siap-siap ya mendengar. Ibu nggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi ibu turut berduka cita atas kejadian yang terjadi yang menimpa kalian. Dewi di situ sedikit bingung. Ada apa? Akhirnya ibu dosen bangun dan mengajak Dewi pergi ke suatu tempat. Dewi kenal tempatnya, ini jalan menuju ke gedung administrasi. Dewi bilang, Bu maaf saya ada kelas nih, saya harus cepat masuk. Nggak apa-apa Dewi, kamu bolos dulu aja untuk kelas yang pagi ini. Kamu ikut ibu. Sampai ke depan gedung administrasi, di situ sudah banyak polis lain dan ada polisi juga. Dewi dan dosen-dosen, dua dosen tersebut dipersilahkan masuk oleh Pak Polisi. Dan saat masuk ke gedung administrasi itu, Dewi langsung tersimpuh, kaget. Kayak Dewi di situ langsung gak percaya apa yang dia lihat saat itu. Detik itu juga dia gak percaya. Dia gak percaya apa yang dilihat. Dia sampai dia tahu tas itu, rambut itu punya siapa. Karena yang Dewi lihat adalah saat itu di lantai gedung administrasi sudah ada
tonggak tubuh manusia yang tertutup dengan plastik kuning. Rambutnya agak menjuntai dan keluar nyembul. Tangannya keluar dari plastik kuning itu. Tangan itu pakai gelang dan Dewi sangat tahu itu gelang siapa. Dengan gemetar, Dewi mendekati tubuh yang tergeletak itu. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Perasaan yang Dewi rasain itu kayak, wah, dia bener-bener udah gemeteran, udah nangis. Dia berpikir, enggak, ini bukan seperti yang dia bayangkan. Enggak, ini bukan. Sampai ke satu titik Dewi sampai di depan tubuh kaku itu. Dia perlahan ngebuka. Dia kaget dan histeris sejadi-jadinya karena ternyata di kantong kuning itu adalah Susan, yang gak lain dan gak bukan sahabatnya dia sendiri. Dia histeris, nangis, jerit sejadi-jadinya saat itu juga. Semua orang yang ngelihat di situ nggak ada yang ikut histeris juga, nggak ada yang nggak bisa nahan air mata, semua refleks turun semua. Nggak ada yang nyangka sebuah kejadian tragis akan terjadi di pagi hari yang cerah seperti itu. Singkat cerita, jenazah Susan dibawa oleh pihak keluarga, dimakamkan dan ditahlilkan. Selama berhari-hari, dalam masa kabung, banyak gosip yang menyebar. Karena ternyata saksi mata yang pertama menemukan Dewi itu adalah seorang satpam di gedung administrasi yang sedang berpatroli saat subuh dini hari. Dia terkaget karena saat membuka pintu administrasi, dia melihat seorang mahasiswi sudah tergantung di atas. Aduh, aku gak kuat nyeritainnya. Kayaknya entah apa yang Susan alami saat itu, cuman sangat disayangkan Susan memilih jalan yang salah. Dari situ banyak saksi mata, banyak satpam ini, kita sebut saja Pak Ali, saat itu sedang biasa keliling-keliling kampus. Bagian dia patroli di gedung-gedung kelas lain, perpustakaan aman. Namun saat di gedung administrasi, saat itu adalah pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi, gedung administrasi menjadi salah satu tempat terakhir yang dia datangin karena dia tahu ada kejadian yang cukup tragis di tempat itu, dan dia sengaja keliling ke tempat itu terakhir, dijadikan terakhir, patroli terakhir, karena dia masih kebawa suasana kejadian tragis itu. Dengan perasaan was-was dan mengingat kejadian saat pagi hari itu, Pak Ali datang ke gedung administrasi. Dan ternyata di situ dia nggak sendiri, karena dari jauh dia melihat ada seorang mahasiswi yang berdiri di gedung administrasi. Pak Ali nyenter, kok masih ada mahasiswa sih di sini? Dia deketin kan, tap. Makin deket, Pak Ali makin ragu. Bentar, ini udah malam, masa ya ada mahasiswa yang masih di sini? Tapi dengan rasa penasarannya itu, Pak Ali tetap ngedeketin meskipun agak ragu, semakin dekat semakin ragu untuk melangkah, tapi dia penasaran. Sambil menyoroti senternya, lama-lama si cewek itu yang pertamanya berdiri tegak, semakin dekat Pak Ali.
mendekati cewek itu, mahasiswi itu, Pak Ali tersadar karena ternyata leher cewek itu udah hampir putus. Ngelihat kejadian itu sontak ke Pak Ali langsung lari. Itu udah bukan manusia kejadian kayak gitu, kayak wah. Besok paginya langsung booming di situ, langsung booming, dan Pak Ali pun langsung sakit di situ kan. Karena kejadian itu makin banyak lah gosip-gosip, cerita-cerita, berita-berita yang entah mungkin itu benar atau enggak, tapi mahasiswa-mahasiswi di kampus itu merasakan memang ada hal yang berbeda di kampus itu, aura yang berbeda. Seringkali setiap sore itu auranya yang awalnya dingin jadi semakin dingin. Yang awalnya maghrib, jam 6, jam 7 itu masih ada mahasiswa. Saat itu, jam 5 sore, udah nggak ada yang berani mendekati gedung administrasi itu. Karena memang auranya menjadi beda di situ. Dan beberapa mahasiswi sering melihat ada seorang gadis, seorang mahasiswi yang berjalan di lorong administrasi itu dengan badan yang tertatih seperti orang yang kesakitan dan leher yang agak bengkok. Kejadian itu terjadi di tahun 90-an. Dan saat ini Mas Dimas kuliah di fakultas tersebut di tahun 2000-an. Saat ya gadget sudah ada di mana-mana, laptop sudah ada di mana-mana gitu kan. Sudah lebih modern. Mas Dimas tahu legend di kampus itu. Cuman karena Mas Dimas orangnya agak skeptis, jadi dia nggak terlalu memperdulikan hal itu. Masa sih yang namanya setan ada? Ya kalaupun ada mereka nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Sampai akhirnya pada saat itu Mas Dimas dan temannya Bambang, mereka ada di organisasi kampus, kita sebut saja BEM. Mereka sedang menyiapkan hari kemerdekaan. Banyak acara di kampus dan mereka sedang menyiapkannya. Salah satu tempat yang menjadi tempat koordinasi mereka, tempat penyimpanan barang, semua itu harus melewati gedung administrasi. Mas Dimas ini, dia nggak bisa dibilang orang yang berkecukupan. Dia ke kampus itu pakai mobil. Karena acara kemerdekaan itu sebentar lagi, tinggal menghitung hari, sedangkan persiapan untuk acara tersebut masih banyak yang belum dikerjakan. Alhasil Dimas dan panitia-panitia yang lainnya memutuskan untuk menginap di kampus malam itu. Karena tidak ada persiapan, Dimas dan Raka berpikir untuk pulang sebentar ke rumah dan mengambil baju ganti serta perlengkapan-perlengkapan lain untuk dibawa menginap di kampus. Alhasil, sore hari itu Dimas dan Raka pulang ke rumah menggunakan mobil Dimas, dan saat menjelang malam, kurang lebih jam 9, setelah panitia-panitia lain koordinasi, aku udah di tempat nih, kalian di mana gitu. Oke, OTW gitu kan. Dimas dan Raka, oke, OTW gitu kan. Pada saat itu memang kondisinya AC mobil Dimas itu lagi mati. Jadi alhasil jendela mobil Dimas itu dibuka lebar-lebar. Dan for your information, di kampus itu memang sangat banyak pohon-pohon besar dan udaranya memang cukup dingin karena banyaknya daun-daunan pohon-pohonan yang hijau. Cuman saat malam itu, saat masuk ke gerbang gedung kampus universitas, suasananya memang dingin karena angin malam. Itu udah mau menjelang malam kan, jam 9 menuju ke jam 10 gitu.
Awalnya biasa mereka ngobrol, nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus ngomongin konsep untuk acara besok gitu. Sampai di suatu tempat itu Dimas saat berjalan ngerasa, bukan cuma Dimas doang, Raka juga ngerasain yang sama. Aura udara di tempat itu semakin dingin. Semakin lama mereka jalan, semakin dingin udara yang mereka rasakan, semakin dingin juga angin yang berhembus. Bahkan sampai membuat bulu kuduk mereka berdiri. Hingga tanpa sadar, Dimas menoleh dan melihat ke arah gedung administrasi. Dan di situ ada sosok wanita yang berjalan pelan di depan gedung administrasi. Jalannya sangat pelan, seperti orang yang menahan sakit, sambil lehernya agak miring. Di situ Dimas merinding sejadi-jadinya. Raka juga ngeliat. Kak, lo ngeliat nggak? Mas, udah jangan nyari penyakit. Udah buruan gas aja. Lo gak penasaran apa? Itu manusia atau setan? Makin nanya lagi, udah jelas-jelas itu setan, mana ada orang pakaian kayak gitu, jalan begitu. Udah buruan, ayo buruan, kata si Raka. Tapi Dimas yang emang orangnya tuh skeptis dan gak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, dia penasaran. Dia memperlambat laju mobilnya, ngeliat keluar jendela sambil mendekat. Si cewek ini masih jalan pelan, tertatih gitu kan. Sampai pada momen saat mobilnya mendekati si cewek ini, saat posisi Dimas dan si cewek ini benar-benar sejajar, cewek itu noleh sejadi-jadinya sama si Dimas. Dimas dan Raka langsung teriak di situ karena apa? Mereka ngeliat wajah si cewek itu pucat biru, matanya membelalak, hampir keluar bola matanya, lidahnya keluar panjang warna biru, bibir. Mas, Dimas nyari penyakit banget sih, Mas. Lehernya miring, hampir lepas gitu. Dan si cewek itu bilang apa? Aku capek, pengen pulang, capek. Nggak mikir panjang, Dimas langsung tancap gas kabur sebisa dia, secepat yang dia bisa. Sampai ke titik pertemuan panitia-panitia yang lain. Dimas di situ lemes sejadi-jadinya, keluar dari mobil dia langsung muntah di situ. Raka juga masih nangis di situ. Dua cowok ini mengalami kejadian yang luar biasa, di luar nalar yang teman-teman mereka yang ada di gedung itu, panitia-panitia lain yang ngelihat kondisi Raka dan Dimas separah itu, mereka berbondong-bondong mendekati si Dimas dan Raka. Apa yang terjadi? Apa ada? Kenapa gitu kan, pada heboh. Tapi saat itu kondisi Dimas dan Raka tidak dalam kondisi yang bisa ditanya-tanya. Karena melihat kondisi Dimas dan Raka memang tidak kondusif, akhirnya ketua BEM memutuskan untuk udah Dimas sama Raka pulang dulu aja, istirahat dulu aja, biar kita yang ngerjain semuanya di sini. Cuman ternyata yang terjadi pada Dimas dan Raka adalah mereka sakit sampai lebih dari 5 hari, demam tinggi dan badannya sakit-sakit di situ.
Setelah mereka sehat, dia ke kampus, mereka berdua ke kampus, barulah mereka diceritakan. Dimas yang awalnya nggak percaya tentang hal-hal yang berbau mistis, skeptis dengan hal-hal gaib di luar sana, itu di situ dia mau nggak mau dipaksa percaya bahwa makhluk tak kasat mata, makhluk gaib itu ada di dunia ini dan mereka berdampingan dengan kita. Dan mungkin salah satu pesan yang Susan katakan ke Dimas itu mungkin apa yang sebenarnya dia rasakan. Mari kita doakan, kita Al-Fatihah untuk Susan, semoga almarhum Susan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih terlepas dari apapun yang terjadi sama Susan, keputusan apapun yang Susan ambil saat untuk hidupnya, kita doakan semoga arwah Susan, amal-amalan Susan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. By the way, nama-nama di sini yang aku ceritain itu sudah disamarkan semua. Cerita ini legend di kampus itu dan sudah jadi rahasia umum. Turun-temurun cerita ini diturunkan. Dimas yang saat itu masih berpikir kalau misalnya itu cuman ya cerita untuk nakut-nakutin aja, mau gak mau dia dipaksa dengan kenyataan bahwa ternyata sosok almarhum Susan itu beneran ada. So itu cerita yang luar biasa, sangat disayangkan. Coba kalau misalnya kalian ada masalah tuh jangan dipendam sendiri. Kalau misalnya mau cerita ya cerita sama teman kalian, tapi kalau misalnya emang pilihan kalian gak bisa cerita sama orang lain, ya ambillah wudhu, sholat, ibadah gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu kayaknya lebih tepat daripada kalian mau ngambil keputusan yang gak baik gitu. Ada satu gosip juga yang saat itu simpang siur karena katanya saat itu Susan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ada masalah dengan pacarnya juga yang ternyata ketahuan selingkuh dengan orang lain di belakang Susan, dan ternyata Susan pun tahu siapa orang itu. Terlebih dari apapun masalahnya, mau itu tentang apalagi pacar gitu ya, udah sebisa mungkin tolonglah jauhi pikiran-pikiran negatif itu, jauhin. So thank you for watching my video. Hope you like it. If you want to see my another video, don't forget to subscribe, like, and comment, and share. See you. Bye bye.